kalau misalkan demikian, ini bukan bi' masuk fitimah, tapi bi' ghaib yang kemudian nanti terjadi khilaf antara adhar dan muqabilul adhar. Saya bacakan dulu ibaratnya dalam kitab Umdah. Silakan. Bahwa bi' ghaib itu al bai'ul ghaib ala nau'aini, al awal ayyaridal aqdu ala ainin ghaibah muayyinah ka qaulihi bi'tukah dabatan fi baiti sifatuhu kada. Ketika misalkan pihak mitra ini memaparkan foto, kemudian disebutkan ukurannya dan foto ini termasuk sebagian dari mabe', maka mestinya ini bukan bi' masuk fitimah. Karena yang disebutkan bi' masuk fitimah itu tidak ada ta'in bidat. Sedangkan dalam permasalahan kita tidak ada ta'in bidat, itu bi' masuk fitimah. Dalam permasalahan kita ketika foto itu termasuk sebagian daripada mabe' yang 10, kemudian disebutkan sifat-sifatnya, maka tidak cocok dikatakan bi' masuk fitimah. Mestinya ini adalah bi' ghaib yang terjadi khilaf antara adhar dan muqabilul adhar. Pertama. Kemudian untuk masalah transfer saldo yang kemudian menyuguhkan pendapatnya Imam Wabarus Al-Zuhaili itu sebetulnya tidak mewakili daripada perangkat bi'den biden. Kenapa? Karena qabdul hukmi ketika terjadi kepada den itu tetap tidak menyebabkan ta'yin, sehingga tetap bi'den biden di sana tetap terjadi. Tetap ada. Itu. Kemudian ibaratnya saya bacakan dulu dalam kitab Sarhul Bahjah. Saya kira moderator juga punya ya. Sudah baca ya. Ini dalam kitab Sarhul Bahjah dijelaskan bahwa wat'ul madin baina yaday musahikihi itu tidak dikatakan qobet karena itu bukanlah ta'yin. Sehingga andaikan pendapat besu ini dikatakan tetap bi' masuk fitimah, kemudian dikaitkan pendapatnya Syaikhul Ghazali yang mengatakan qobet hukmi, itu tetap tidak mewakili terhadap nahyu dari Rasulullah yang berupa den biden. Ya, itu bisa dipahami Pak moderator ya. Bisa. Ya. Memang cerdas. Ya, silahkan. Yang paling vital Ustaz. Ya. Untuk kemudian kita, lah ini kan ada pendapatnya Ma'asirin kan gitu. Apakah ketika memang memaksakan ada Ma'asirin yang mengatakan qobet hukmi, lah ini apakah memenuhi di dalam persyaratan bi'udden? Maksudnya apakah qobet hukmi ini apakah dengan sepraktek seperti itu bisa dikatakan ta'yin? Nah, itu. Qabdul hukmi. Itu. Yang kalau sumpamanya ya baik, digabung ke mu'asirin, artinya di rumusannya nanti ya, boleh mafhum. menurut mu'asirin. Jadi mentransfer uang melalui rekening, apakah itu dianggap qobet atau tidak? Ini menjadi pembahasan panjang mu'asirin. Karena ada beberapa hal penting yang berkaitan ini. Misalnya pembayaran zakat. Lembaga penghimpun zakat itu kalau tidak menerima dari transfer, repot. Saya di Basnas. Itu kalau orang yang zakat besar-besar itu transfer. Padahal salahnya zakat harus qobet kan. Apakah boleh sudah qobet atau tidak transfer itu? Kalau kita merujuk fikih duros, kita tidak akan pernah menemukan. Dan yang akrab itu adalah bagian daripada den, karena transfer itu den, jadi hibatu den. Kalau misalnya begini, contoh begini, saya datang ke toko, Pak, saya ke Indomaret, ini saya ambil semuanya, kemudian saya bayar pakai BCA, itu berarti bai'udden li ghairi man wa alaihi. Al-adhar fi mihad tidak sah itu, kecuali al-adhar indana fi raudhah yang ditarjih oleh Syekhul Islam Zakaria Ansori baru sah. Bukan hawalah. Kalau hawalah itu ba'da tubuddin. Tetapi ada ba'dul mu'assirin mengatakan transfer itu sudah qobet. Kenapa? Mengambil daripada makna qobet. Qobet itu dukhul fil hiyazah. Qobet itu hakikatul qabdi dukhul syai' fi hiyazatil qabid, itu qobet. Hatta yatamakkan min at-tasarruf bi ayatasun kana. Itu. Nah, den zaman dulu dengan sekarang agak berbeda. Kalau zaman dulu, misal begini, saya mengatakan begini, piutangku yang ada di Umar tak kasihkan kamu, bai'udden li ghairi man wa alaihi. Apa hibatuddin li ghairi man wa alaihi. Kalau hibatuddin li man alaihi ibro, ittifaq ulama mengatakan sah.
Tetapi kalau bai'udan li hibadudan, maaf, hibadudan li ghairi man alaihi khilaf ulama. Al-qiyas ada musihah. Tapi warjaha ba'dul ulama wa minan anawi sihhatu hibadudan li ghairi man alaihi. Yang mengatakan tidak sah apa sebabnya? Li adami imkanil qabdi. Tapi yang mengatakan sah kenapa? Karena al-mabi' ad-din itu bisa untuk dijual belikan. Kenapa tidak imkan qabdi? Kenapa? Karena ketika saya mengatakan piutangku di Umar tak kasihkan kamu, dia tidak akan bisa mentasarufkan piutang itu. Kecuali dia datang ke Umar dulu, bilang, saya disuruh fulan untuk katakan saya, mana tak tagih, baru bisa tasaruf. Artinya dengan saya mengatakan begitu, tidak lantas sekonyong-konyong yadkhul fi hiyazati qabid. Itu dalam praktek dulu. Tapi sekarang dalam transfer, ketika rekening fulan itu mentransfer ke rekening saya, saat itu juga tanpa konfirmasi saya bisa mentasarufkan. Sehingga kata para ulama dalam praktek transfer ini sudah yadkhul fi hiyazatil qabid. Makna qabid yang ada dalam fikih turas ditemukan di sini. Ini pendapat muasirin dan difatwakan oleh Syekh Habib Zain bin Smith Madinah. Itu pendekatan begitu. Ya monggo. Jadi kalau menggunakan pendapat itu, transfer tadi sudah cukup di dalam qabd. Al-qabd itu lebih tinggi daripada ta'yin.